Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sekalian, arsyadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu di malam yang ke-14 bagi yang kemarin Idul Adhanya di hari Sabtu, artinya barusan menyelesaikan hari tasyrik ketiganya, sedangkan bagi yang hari Ahad Idul Adhanya baru akan masuk hari tasyrik yang ketiga di malam hari ini sampai besok. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Itu syukur lisan kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan hati kita dengan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta syukur anggota tubuh kita dengan menggunakan anggota tubuh ini untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman nanti. Kita akan melanjutkan materi hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan terakhir kita sudah bahas hadis yang ke-63 dari kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang keempat dari bab Al-Muraqabah. Maka malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada hadis berikutnya, yaitu hadis ke-64 atau hadis yang kelima dari bab Al-Muraqabah. Bismillah. Al-khamisu, yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha ta'ala yagharu, sesungguhnya Allah ta'ala cemburu, wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Adapun cemburunya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ayyatiya, mendatangi siapa dia, almar'u, seseorang, maksudnya seorang itu mendatangi atau melakukan ma harramallahu alaihi, apa-apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini hadis yang ke 5223, sedangkan menurut Imam Muslim ini hadis yang ke 6995. Dan juga disebutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya pada hadis yang ke 10.928.
Wal ghairatu yuftahul ghain, dengan memfathahkan huruf ghain. Wa asluha al anfatu, secara aslinya itu al anfatu. Dari hadis ini yang pertama bisa kita ambil pelajaran bahwasanya maksud dari al ghairatu, cemburu, itu adalah makna ghairatu ta'ala Allah a'lamu bil muradu minha. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang makna sesungguhnya dari ghairat, cemburu tersebut. Tapi ada yang berpendapat bahwa makna dari ghairah adalah melarang manusia dari hal-hal yang diharamkan atasnya dan juga yang keji. Wa annahu ta'ala la yarda bi irtikabiha, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridho kalau orang itu melakukan hal tersebut. Tidak ridho orang itu melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang tersebut. Itu yang dimaksud dengan cemburu disebut. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya al-tanfiru min irtikabil muharramat, hendaklah seseorang itu menjauhi dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha tusabbabu ghadaballahu taala, karena ini menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang bisa kami sekali lagi, satu pelajaran bahwasanya kita didorong untuk meninggalkan perbuatan melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rambu-rambu. Ada hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan oleh kita semuanya, maka hendaklah kita menjaga jangan sampai kita melabrak rambu-rambu tersebut sehingga berakibat kita melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya tidak boleh kita lakukan. Karena ketika seorang itu melakukan perbuatan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sebab turunnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan Allah tidak suka, ya. Allah tidak suka ada orang yang melakukan ataupun menabrak rambu-rambu hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahasakan di sini adalah dengan bahasa ghairatullah. Dan dalam pembahasan muraqabah di sini, maka pentingnya kita memahami bahwa dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi apa saja yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Termasuk di sini adalah ketika seorang hamba itu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak suka, Allah tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nah, ketika orang merasa bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kelima dari hadis muraqabah. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-6. As-sadisu, yang ke-6, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sama sebagaimana hadis yang ke-5 tadi dari Abu Hurairah. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna thalathatu min Bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Berarti ini Rasulullah bercerita tentang 3 orang dari Bani Israel, kisah orang-orang terdahulu. Abrasa, yang pertama orang yang punya penyakit kusta, penyakit kulit. Wa aqra'a,
kemudian orang yang botak kepalanya, wa a'ma, dan juga orang yang buta. Aradallahu ayyabtaliyahum, arada, dia ingin, Allah maksudnya adalah Allah ingin ayyabtaliyahum, menguji mereka. Faba'asa, maka kemudian dia Allah mengutus ilaihim, kepada mereka bertiga, malakan, seorang malaikat. Kalau nanti disebutkan juga bahwa malaikat ini berubah wujud seperti manusia. Fa'atal abrasa, kemudian malaikat itu mendatangi yang pertama kali al-abrasa, orang yang punya penyakit lepra, sakit kusta, dan juga penyakit kulit. Faqala, kemudian berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaika, apa sesuatu yang engkau sukai, yang ingin kau dapatkan. Qala, kemudian orang tadi berkata, launun hasanun, warna yang baik, wa jildun hasanun, kulit yang bersih yang baik. Di kondisi orang yang kulitnya mungkin buruk tadi ya, kalau dibahasakan ada penyakit di sana, maka tentunya yang dia inginkan adalah kulitnya bersih, kemudian juga warna kulitnya pun baik, tidak lorek-lorek kalau bahasa kita. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani annas, dan sirnanya dari diriku sesuatu yang menjadikan manusia itu jijik. Karena penyakit kulit seperti itu, orang akhirnya jijik, dan yang diharapkan oleh orang yang punya penyakit seperti itu adalah hal tersebut bisa hilang dari dirinya, sehingga orang pun tidak jijik lagi kepada dirinya. Famasahul, kemudian malaikat tadi mengusap kulit yang sakit tersebut. Fadhahaba anhu qadaruhu, kemudian akhirnya pergilah penyakit dari dirinya. Wa u'tiya launan hasanan, dan diberikan kepadanya warna kulit yang bagus. Qala, kemudian malaikat tadi berkata, fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang kamu inginkan? Kamu ingin punya harta apa? Qala al ibilu, orang tadi berkata unta, au qala al baqaru, atau dalam ada yang berkata, ada yang menyebutkan atau sapi. Syakkar rawi, dalam hal ini perawi hadis ini agak ragu apakah unta atau sapi. Fa'utiya naqatan usyara'a, maka kemudian diberikan kepadanya seekor unta bunting. Faqala barakallahu laka fiha, seraya kemudian berkata, semoga Allah memberkahimu dalam harta tersebut, dalam unta atau sapi yang telah diberikan kepadamu dalam kondisi sudah bunting. Fa'atal aqra'a, kemudian yang berikutnya malaikat itu mendatangi al-aqra'a, orang yang botak, nggak punya rambut. Faqala, kemudian berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang kau inginkan, engkau raih, engkau dapatkan. Qala sya'run hasanun, orang botak pengen punya rambut yang bagus. Dan sampai hari ini pun sama ya, ketika orang punya rambut itu keinginan, salah satu keinginannya punya rambut yang bagus. Makanya berusaha orang ini mencari cara membuat obat yang bisa menumbuhkan rambut dari kepala seorang yang mungkin tidak punya rambut sama sekali. Maka sama sebagaimana ini ya, dan ternyata ini sudah terjadi pada masa lalu juga, bahwa
ketika seorang yang tidak memiliki rambut itu, yang diinginkan adalah tentunya rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani nasu, dan hilangnya dariku hal-hal yang menjadikan manusia itu jijik kepadaku, tidak suka kepadaku. Famasahu, kemudian malaikat tadi mengusap kepala orang tersebut. Fadhahaba anhu, akhirnya hilanglah kebotakan. Wa utiya sya'ran hasanan, diberikan kepadanya rambut yang bagus. Qala, kemudian berkata, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang kamu inginkan wahai fulan? Qala al-baqar, orang tadi berkata saya pengen sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan, kemudian diberikanlah kepadanya seekor sapi yang dalam kondisi bunting. Wa qala barakallahu laka fiha, semoga Allah berkahimu di dalam harta tersebut. Yang berikutnya, fa'atal a'ma, malaikat itu mendatangi orang yang buta. Faqala, seraya kemudian berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, sesuatu apa yang engkau inginkan wahai fulan, bisa engkau raih? Qala ayyaruddallahu ilayya basari, saya ingin Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Fa'ubsiran nas, dan aku bisa melihat manusia. Makanya kemudian ada salah seorang ulama, kami lupa siapa namanya itu. Kalau kalian ingin memikirkan salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pejamkanlah mata. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara memejamkan mata. Ketika kondisi kita hari ini bisa melihat kanan kiri, atas, bawah, dan sekitar kita dengan segala hal yang Allah berikan kepada kita, termasuk warna, bentuk, dan sebagainya. Ketika kita pejamkan mata, seluruhnya menjadi gelap. Tidak ada bisa lagi melihat si fulan, warna A, B, C, bentuk A, B, C, sudah tidak bisa. Hanya ketika seorang itu ingin syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya seperti itu. Maka sebagaimana yang terjadi pada kisah ini, orang yang buta itu tentunya yang dia inginkan adalah dikembalikannya penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melihat manusia secara umum. Famasahu, maka kemudian malaikat tadi mengusap mata orang yang buta tersebut. Faradallahu ilaihi basarahu, maka Allah kembalikan kepadanya penglihatannya. Qala, kemudian malaikat tadi berkata, fa ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang kamu inginkan? Qala al-ghanam, saya ingin kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka kemudian diberikan kepadanya seekor kambing yang bunting. Fa'antaja hadani wa wallada hada, fakana lihada wadin minal ibil, walihada wadin minal baqar, walihada wadin minal ghanam. Berlalunya masa, maka dari keduanya, maksudnya juga menyebutkan di situ dari ketiganya plus, termasuk diantaranya adalah kambing, unta, sapi plus dengan kambing, yang semuanya ketika diberikan oleh Allah kepada ketiga orang tersebut dalam kondisi bunting, akhirnya melahirkan anak, dan dari situ akhirnya menjadikan banyak sekali keturunan. Maka di sini disebutkan fakana lihada wadin minal ibil, maka beberapa masa berikutnya orang pertama dia memiliki satu lembah unta yang dipenuhi dengan unta. Kemudian juga yang satunya oleh Allah diberikan
satu lembah yang penuh dengan sapi, dan satu lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah yang penuh dengan kambing. Summa innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian pada masa berikutnya malaikat itu datang kepada yang pertama al-abrasa, yang punya penyakit kulit dulunya, fi suratihi wa hayatihi, dengan kondisi rupa yang semisal dengan orang yang dulu pernah diuji dengan sakit abros kulit tersebut, sakit lepra. Jadi gantian, malaikatnya datang dalam kondisi tersebut, datang kepada yang dulunya oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sakit abros, tapi sudah berubah dengan kondisi yang lebih baik. Faqala, maka kemudian berkata, rajulun miskinun, saya ini seorang laki-laki miskin, ya. Qading qata'at bi al-khibalu fi safari. Saya sudah tidak punya harta untuk melanjutkan perjalanan saya. Fala balagha liya al-yauma illa billahi tsumma bika. Tidak ada yang bisa menyampaikan kepada diriku hari ini, mencukupi diriku pada hari ini, kecuali Allah dan engkau. As'aluka, aku memohon kepadamu, billadzi, atas nama a'taka, zat yang telah memberikan kepadamu, launal hasan, warna yang bagus, wal jildal hasan, dan juga kulit yang bagus, wal mala ba'iran, dan juga yang telah memberikan harta. Dalam hal ini yang kemudian harta itu ataballagu bihi fi safari, yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Intinya malaikat ini menguji orang yang tadinya dalam kondisi kulitnya jelek, ya, punya penyakit kusta atau lepra, ya, intinya kulitnya tidak bagus, kemudian oleh Allah dibaguskan, dia minta sedikit harta untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang tadi berkata, al-huququ katsiratun, saya punya hak ataupun punya urusan yang banyak, punya keperluan yang banyak. Itu alasan yang sering terjadi seperti itu, ya. Faqala, maka kemudian malaikat tadi berkata, ka'anni a'rifuka, kok kayaknya saya ini kenal denganmu. Jadi ternyata malaikat ini ingin mengingatkan lagi orang tadi, setelah dia berusaha tidak mau mengeluarkan hartanya tadi dengan alasan keperluannya dia banyak. Oleh malaikat diingatkan lagi, ka'anni a'rifuka, sepertinya saya tahu kamu. Alam takun abrasa yaqdirukan nas, bukankah kamu dulu orang yang punya penyakit kulit sehingga orang pun jijik kepadamu? Fakiran, dan juga orang fakir. Fa'atakallah, lalu kemudian Allah berikan kepadamu seperti hari ini. Faqala, orang tadi berkata lagi, innama warithu hadzal mal kabiran an kabirin. Hanya saja saya ini mewariskan harta ini dari nenek moyang saya, dari kakek-kakek, bapak kakek saya. Padahal sudah diingatkan oleh malaikat tadi, tapi malah tetap dia bersikukuh. Apa yang dia dapatkan itu adalah dari kakek moyangnya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, kalau kamu bohong, maka Allah akan kembalikan kamu kepada kondisimu semula. Nanti kalau dalam kisah disebutkan, akhirnya dia pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kondisi semula. Karena apa? Ternyata dia dusta.
Wa atal aqra'a, kemudian yang berikutnya malaikat itu datang kepada orang yang botak fi suratihi wa hayatihi, dengan rupa semisal orang botak dulu kala. Faqala lahu mithla ma qala li hada, dan dia pun mengatakan seperti perkataan dia kepada orang sebelumnya. Wa radda alaihi mithla ma radda hada, dan yang kedua ini pun sama sebagaimana yang pertama, dia tolak sebagaimana penolakan orang pertama kepada malaikat tersebut. Kalau dibahasakan, dia tolak dari mulai dia sampaikan al-huququ kathiratun, saya punya keperluan yang banyak, diingatkan tentang harta yang dari Allah berikan kepada dirinya, dia katakan ini harta dari kakek-kakek saya, kakek moyang saya cuma wariskan dari mereka. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, kalau kamu dusta Allah akan kembalikan kamu kepada kondisi kamu semula. Yang kedua pun ini dikembalikan kepada Allah, balik lagi nggak punya harta, seluruh harta yang dia miliki habis, kembali lagi kepala di atas, di kepalanya tidak ada lagi rambut alias botak. Wa atal a'ma fi suratihi wa hayati. Kemudian yang terakhir, malaikat itu datang kepada orang yang buta dengan kondisi sebagaimana orang tersebut dahulu kala, dengan rupa dan kondisi dahulu kala. Faqala, kemudian malaikat itu berkata, rajulun miskin, saya orang miskin, wa ibnu sabil, saya adalah orang yang dalam perjalanan. In qata'at biya al-hibalu fi safari, sudah habis perbekalanku dalam perjalanan ini. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bika, tidak ada yang bisa menyampaikan diriku pada hari ini untuk memenuhi kebutuhanku dalam perjalanan ini kecuali Allah dan juga kemudian engkau, ya, kemudian engkau. Nanti ada pelajaran, ada bahasa tsumma ini menunjukkan bahwa kedudukan yang pertama sesungguhnya adalah Allah, lalu kemudian baru orang. Tidak menyamakan dengan kata wa, tapi summa. As'aluka, aku memohon kepadamu, billadhi, ya, dengan zat yang radda alaika basaraka, yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan ataballagu biha fi safari, satu ekor kambing yang bisa aku gunakan untuk melanjutkan perjalananku. Faqala, kemudian orang tadi berkata, qad kuntu a'ma. Nah, ini kalau ini berbeda. Dia pun bercerita, dulu saya ini orang yang buta juga. Faraddallahu ilayya basari, lalu kemudian Allah kembalikan kepadaku penglihatanku. Artinya saya dengan kamu sama kondisinya. Saya dulu juga orang buta, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku penglihatan, mengembalikan penglihatanku. Fakhud ma syi'ta wada ma syi'ta, maka oleh karena itu silahkan kamu ambil apa yang kamu mau dan tinggalkan apa yang kamu mau. Terserah, kamu ambil, kalau nggak mau ya tinggalkan. Wallahi ma ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, ya, tidaklah aku mendapatkan kondisi seperti hari ini dari sesuatu kecuali apa yang sudah Allah berikan kepadaku, yang telah Allah berikan kepada diriku. Kalau yang ketiga ini dia ingat akan kondisi sebelumnya. Faqala, maka kemudian malaikat tadi berkata, amsik malakat, tahanlah hartamu, fa innama ibtulitum, ya. Sesungguhnya kalian ini sedang diuji. Faqad radiyallahu anka, dan Allah telah ridho kepadamu. Wasakhita ala sahibaika, dan telah marah murka kepada teman-temanmu. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang ke-3464 dan Imam Muslim pada hadis yang ke-7431. Dari hadis ini yang cukup panjang
pelajaran yang bisa kita ambil pertama adalah hendaklah seseorang itu selalu mengingat atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang itu selalu mengingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa mensyukuri segala apapun yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Sebagaimana nanti disebutkan tadi dalam kisah dua orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah lupa. Dan tentunya juga merupakan salah satu ujian kepada kita semuanya. Nanti dalam keterangan berikutnya, di antara ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang kita sukai. Sebab apa? Terkadang kita itu menganggap ujian itu hanya pada hal-hal yang tidak kita sukai. Jadi, mungkin sakitkah, harta tertahankah, misalnya. Tapi sejatinya dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran juga bahwa ketika Allah berikan kepada kita kesehatan, kelapangan, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita bisa bersyukur terhadap nikmat tersebut? Sebagaimana dalam kisah di atas, dua orang pertama itu menganggap bahwa apa yang diberikan Allah kepada dirinya itu bukan dari Allah. Artinya duanya menafikan akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di sini juga pelajaran yang bisa kita ambil adalah min aqbahis sifat al-bukhlu. Di antara sifat-sifat buruk itu adalah bukhl, bakhil. Pelit kalau bahasa orang Indonesia ya. Karena apa? Karena perbuatan bakhil itu bisa mendorong seseorang itu lupa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Merasa bahwa apa yang dia dapatkan, kalau dalam kisah tadi bagaimana ketika malaikat itu meminta kepada dua orang pertama itu sedikit harta dari yang dia miliki, dari sekian banyak yang dia miliki, dia mengatakan pertama kali al-huququ katsiratun, keperluan saya ini banyak. Dan ternyata apa yang terjadi pada kisah di hadis ini terjadi pada masa-masa berikutnya. Banyak di antara mungkin orang-orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, ketika ada yang meminta, dia pertama kali beralasan keperluan saya banyak, anak saya masuk sekolah dan sebagainya ya. Dan kalau kita bisa ambil pelajaran juga bahwa sejatinya malaikat itu sudah mengingatkan kepada orang tersebut. Dua orang pertama juga sudah diingatkan. Dengan apa? Dengan kondisi mereka berdua sebelumnya. Tapi sekali lagi, karena tadi bukhl tadi, lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia berusaha menutupi apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Dengan bahasa, saya ini dapatkan harta ini dari hasil warisan orang tua saya, dari kakek moyang saya, dari atas saya. Ini sebagaimana juga nanti dalam Al-Quran Allah abadikan perkataannya Nabi Qarun, ketika Qarun itu diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Kalau dalam sejarah disebutkan Qarun ini dulunya juga orang miskin. Dia ingin mendapatkan harta yang banyak oleh Allah, kemudian akhirnya dia minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Nabi Musa mendoakan dirinya agar Allah berikan nikmat yang banyak. Betul didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan atau bukakan kepada dirinya pintu kekayaan yang begitu banyak. Bahkan nanti kalau disebutkan dalam surat Al-Qasas itu, kunci pembendaraan hartanya Qarun saja itu kalau dikumpulkan tidak kuat diangkat oleh salah seorang di antara mereka yang paling kuat, harus beberapa orang. Dia berkata ketika disampaikan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, dia katakan, ini harta ini atas ilmu yang sudah saya dapatkan. Kalau bahasa kita ini harta ini atas hasil jerih payah saya. Saya belajar ini, saya praktekkan, akhirnya dapatlah harta ini, sedikit demi sedikit sampai banyak seperti ini. Intinya dia menolak untuk mengeluarkan sebagian hartanya.
Sampai puncaknya Nabi Musa alaihissalam pun akhirnya mengulangi lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta. Cuma sebagian kecil ya, cuma sebagian kecil. Nanti kalau dalam Islam untuk zakat ketika harta itu sudah mencapai nisab atau haul hanya 2,5%, tidak banyak. Tapi sekali lagi ujian itu besar sekali. Ujian itu besar sekali. Semakin besar banyak atau semakin banyak harta yang dimiliki itu, pikiran 2,5% itu bagi orang yang bakhil itu besar, banyak. Dan ternyata kalau kita menilik kisah ataupun syariat udhiyah kurban juga begitu. Kan ada kisah ketika tidak diperbolehkannya itu menjual hewan udhiyah, hewan kurban yang sudah disiapkan karena ingin mendapatkan harta untung yang besar. Jadi saya sudah diniatkan ini hewan kurban, sudah diniatkan untuk udhiyah. Berjalannya masa besar. Tergoda dia untuk menjualnya dengan menggantikan yang lebih murah daripadanya. Jadi disebutkan, ada yang menyebutkan ulama tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah diniatkan, ya sudah, hewan itu harus dirawat, dijaga sampai ketika masa pelaksanaan udhiyah itu hewan itu dilakukan. Kecuali kalau dia ingin menjualnya dan membeli yang lebih baik, lebih besar. Tapi kalau ingin membeli dengan sesuatu yang lebih kecil dengan harapan dia mendapatkan untung, itu nggak boleh. Nah, kembali lagi bahwa tadi bahwa ketika seorang itu ada sifat-sifat pelit dalam dirinya, dia akan berusaha mengeluarkan segala cara supaya apa? Supaya orang itu tidak meminta kepada dirinya. Termasuk kalau kisah di sini adalah dua orang pertama tadi, atau dalam Al-Qur'an adalah kisah Qarun tadi. Dan tadi akhirnya menafikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa apa yang dia capai ini adalah hasil keringat dia, hasil usaha dia, dengan menafikan sama sekali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama kisahnya pada kisah Sa'labah, kisah Sa'labah. Dan akhir dari semuanya itu, maka kita akan dapati mereka itu mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Kalau dalam hadis ini, dua orang itu akhirnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada posisi semula atau kondisi semula. Dan bagi Allah sangat mudah, dalam waktu seketika bisa merubah ke posisi atau kondisi semula. Sebagaimana Qarun juga begitu, seluruh hartanya plus dengan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala ditelan oleh bumi. Dalam Al-Qur'an seperti itu dikisahkan. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah wal bukhlu wal kadzibu mujibani li ghadabillahi ta'ala wa sukhtihi. Kikir, pelit dan dusta, dua hal yang menjadikan turunnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala lil abras wal aqra, sebagaimana yang terjadi pada orang yang sakit kulitnya dan juga orang yang buta. Karena dia bukul, dia pikir, pelit, dan dia dusta. Dusta tadi ketika diminta oleh malaikat yang berubah dengan wujud sebagaimana mereka sebelumnya, mereka mencari alasan-alasan. Bahkan ketika dikatakan, diingatkan tentang kondisi mereka, mereka pun berdusta, bohong. Diingatkan dulu, kamu orangnya seperti ini, orang-orang jijik kepada kamu, lalu kemudian Allah berikan ini kepada kamu. Orang tadi lupa, ya. Dia berdusta dengan perkataan sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Maka akhirnya apa? Dua hal itu yang menjadikan keduanya berhak mendapatkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, as-sidqu wal karam min sifatil hamidah. Jujur dan mulia itu merupakan sifat-sifat yang baik. Dan sifat itu ada pada al-a'ma, orang yang buta. Orang yang buta. Jadi
dia jujur, dia katakan dulu saya pernah seperti ini, bagaimana kamu juga. Kemudian akhirnya dia pun kalau bahasa kita lumo ya, mempersilahkan malaikat yang berwujud laki-laki miskin itu mengambil harta sesukanya. Silakan. Fahamalahu alal syukr wal jud. Di sini ceritakan bagaimana orang yang buta tadi menunjukkan bagaimana dia sebagai seorang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak melupakan akan kondisi dulu kala. Yang tadi disebutkan, dulu saya juga sebagaimana kamu. Lalu Allah berikan kepadaku harta dan sampai hari ini Allah berikan menjaga harta tersebut. Fanala bidzalika mardatillahi ta'ala, sehingga akhirnya orang yang buta tersebut, yang dulunya buta, itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, al jazaa'u indallahi ta'ala ala ma yuzhiru min amalil insan wa yahsabu niyatahu. Al jazaa'u, pahala indallahi di sisi Allah taala, ala ma yuzharu min amalil insan, dari apa-apa yang nampak dari amalan manusia. Wa yahsabu niyatahu, dan Allah akan juga menghisab niatnya. Jadi amal kita dicatat, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niatnya juga. Makanya nanti dalam hadis yang lainnya kan disebutkan, ketika seorang itu berniat untuk melakukan perbuatan baik, dia sudah dicatat sebagai pahala satu. Kemudian dia lanjutkan amal niatan tersebut dengan melaksanakan amal tersebut, maka Allah akan tambahkan lagi. Berbeda ketika seorang itu sudah berniat untuk beramal jelek, itu belum ditulis sampai dia melaksanakan amal buruk tersebut. Jadi kalau amal baik itu dari mulai amal baik sudah dari niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sesuai yang nampak dari amalan seseorang. Tadi kalau dalam kisah 3 orang tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan yang tampak. Yang 2 orang itu yang nampak adalah kikir, kemudian dia dusta, oleh Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Yang ketiga pun begitu. Yang ketiga orangnya adalah orang yang ingat akan apa yang sudah Allah berikan kepada dia sebelumnya, kemudian dia jujur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga berikan balasan sesuai dengan apa amalan yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah jawazul ikhbar an bani Israil wa fi dzalika ibaratun wa'idatun li ghairihim. Bolehnya kita itu mengambil pelajaran dari Bani Israel, dari kisah-kisah Bani Israel. Wa fi dzalika, dan di dalamnya ibratun, pelajaran, wa'idun li ghairihim, dan peringatan bagi orang-orang atau selain mereka. Ini boleh kita mengambil ibrah dari kisah Bani Israel dalam hal ini, karena 3 orang tadi itu adalah dari kalangan Bani Israil, dan disebutkan 3-tiganya ini sejatinya teman dekat, maksudnya orang dekat, satu dengan yang lainnya kenal. Makanya kemudian malaikat itu di akhir mengatakan, ya, faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Allah ridho kepada kamu dan Allah murka kepada 2 temanmu. Nah, kemudian dari pelajaran dari hadis ini juga menyebutkan 3 orang ini sejatinya kenal satu dengan yang lainnya, teman. Jadi kalau dalam film itu dikisahkan cerita, saya tuh pengen begini-begini kepada teman satu yang, dan betul Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan hal tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Masih ada beberapa faedah dalam kitab ini dari hadis
ke-65 atau hadis yang ke-6 dari bab muraqabah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.